to Youth Community Online Service. Shalom teman-teman, gimana nih kabarnya? Selamat hari Minggu, semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Jangan lupa follow Instagram kita @gwsyouthcom dan juga subscribe ke channel YouTube kita @youthcomgws. Jangan lupa nyalain loncengnya juga ya, supaya kalian gak akan ketinggalan kalau kita sudah mulai beribadah. Buat teman-teman yang memiliki pergumulan dan butuh didoakan, teman-teman boleh langsung menghubungi nomor di bawah ini. Nah, aku di sini nggak bosan-bosan ngajak teman-teman buat join care, dimana dalam care kita bisa saling sharing, kita juga bisa menceritakan pergumulan kita dengan yang lain. Buat teman-teman yang mau mengetahui infonya lebih lanjut, boleh langsung DM di Instagram kita. Minggu lalu kita sudah membahas tentang best friend, dimana kita adalah sahabat Tuhan karena kita memiliki hubungan kasih dengan Tuhan. Oke, sebelum kita masuk ke ibadahnya, kita mendengarkan salah satu sharing dari kakak di Youth Community. Ini dia sharing room. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Willy. Hari ini saya ingin men-sharingkan mengenai God's partner, yaitu partnernya Tuhan. Atau bisa katakan teman kerjasamanya Tuhan. Dalam kerjasama pasti kita punya tugas kita masing-masing. Begitupun juga dengan menjadi partnernya Tuhan, yaitu kita punya tugas kita dan Tuhan pun punya tugasnya. Dulu ketika aku masih semester 2 atau 3, aku mendapatkan tugas yang menurutku itu sulit, yaitu tugas desain. Yang sulit yaitu mencari idenya, sehingga dalam pikiranku yang ku kerjakan adalah yang ku bisa dahulu, yang nanti yang nggak bisa ya nanti saja. Kemudian dalam pertengahan mengerjakan tugas itu tiba-tiba ide itu muncul, nggak tahu, yang awalnya nggak muncul, nggak kepikiran, tiba-tiba muncul. Kemudian sehingga ya dilanjutkan bekerja sampai selesai. Begitupun juga menjadi partnernya Tuhan, kita perlu mengerjakan untuk bagian kita, ya, tidak hanya pasrah semua kepada Tuhan, sehingga kita tetap mengandalkan Tuhan tapi kita tetap mengerjakan bagian kita. Jadi percayalah bahwa Tuhan akan selalu membantu. Sekian dari sharing saya, selamat beribadah dan God bless you. Shalom Youthcomers, puji Tuhan, seneng banget sore hari ini kita bisa ketemu lagi di ibadah online Youth Community. Mari teman-teman, dimanapun teman-teman berada saat ini, mari berikan sikap hati yang terbaik. Mari ambil posisi yang terbaik dari teman-teman dimanapun berada saat ini. Kita mau bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Tuhan, izinkan kami kembali untuk kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami Tuhan. Kalau sampai saat ini kami boleh dalam keadaan tubuh yang sehat, kami boleh ada dalam keadaan bagaimana kami saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, itu semua karena Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan memiliki rencana atas hidup kami. Tuhan sudah merencanakan semuanya yang terbaik untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat sore hari ini kami mau datang kepadamu, kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan, memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki untuk kami berikan kepada Engkau Tuhan Yesus, menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, keadaan kami saat ini terbatas, tapi kami percaya Tuhan ini tidak mengurangi kuasa-Mu yang akan melaut setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terang jalanku
datang Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Hanya dekat padamu, tenang hatiku, Engkau pelindungku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku, tinggallah dalamku,
jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ya Yesus, Kami datang ya Bapa. ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami mau taat dan setia sama Engkau Tuhan Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan Yesus, kami mau jadi anak-anak-Mu yang taat, kami mau jadi anak-anak-Mu yang setia, kami mau jadi anak-anak-Mu yang mau mengikuti apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Ini setiap kami Tuhan Yesus, biarlah Engkau semakin menjadikan kami semakin indah lagi Tuhan. Kami mau ikut sama Tuhan, kami mau ikut apa yang jadi maunya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan berkaryalah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu, dan kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah secara online buat teman-teman Youthcom yang ada di rumah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kebenaran firman Tuhan dan apa yang ingin Tuhan sampaikan untuk menguatkan kita sebagai anak-anak mudanya Tuhan, sebagai para anak-anak muda yang terus setia di dalam mengiringan dan melayani Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita sebagai anak-anak mudanya Kristus, kita diingatkan bahwa kita adalah sebagai kawan sekerja Allah. Dan judul renungan firman Tuhan hari ini adalah mengenai menjadi kawan sekerja Allah atau God's partners. Nah, menjadi kawan sekerja Allah itu adalah kerinduan Allah, bahkan juga keinginan kita sebagai anak-anak mudanya. Nah, apa sih kawan sekerja Allah? Kawan sekerja Allah atau yang biasa tenarnya disebut sebagai God's partners adalah orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan Allah. Karena kawan sekerja Allah artinya dia bekerja bersama-sama dengan Allah. Kemudian beberapa menyebut kawan sekerja adalah orang-orang yang memiliki bagian dalam pekerjaan Allah. Tentu kalau namanya saja kawan sekerja Allah, pasti dia memiliki pekerjaan atau mengambil bagian dalam pekerjaan Allah. Contohnya seperti teman-teman muda saat ini mengambil bagian di dalam pekerjaan Allah, yaitu seperti pelayanan di dalam hal-hal yang berkaitan dengan gereja atau pelayanan-pelayanan rohani, dan itu tentunya kita semua sudah melakukannya. Nah, itu artinya kita juga bisa disebut sebagai kawan sekerja Allah. Namun perlu melihat bahwa ada catatan dari Rasul Paulus mengenai kawan sekerja Allah ini. Sebelumnya, kawan sekerja Allah juga berbicara tentang adanya inisiatif untuk turut bekerja bersama dengan Allah. Jadi tidak bekerja secara sendiri atau individual. Jadi kalau kawan sekerja Allah itu dalam bahasa Yunaninya tertulis sunergeos, atau artinya bersinergi, adanya kerjasama. Jadi nggak bisa sendirian. Kita nggak bisa merasa seorang diri karena kehebatan, lalu kita merasa layak disebut sebagai kawan sekerja Allah. Jika kita belum bisa bekerja bersama-sama dengan sesama, maupun yang utama adalah bersama dengan Allah, karena kita kawan sekerjanya Allah. Nah, hal ini juga diperbincangkan oleh jemaat di Korintus dan menjadi teguran bagi jemaat Korintus dari Rasul Paulus. Jadi jemaat Korintus mendapatkan teguran keras tentang kehidupan sebagai kawan sekerja Allah. Nah, mari kita akan lihat bersama-sama, karena kawan sekerja Allah ini ditulis dan dicatat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, ini ditulis di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-9. Nah, mengapa dan apa sih yang terjadi dengan jemaat di Korintus? Yang terjadi di dalam jemaat Korintus pada saat itu adalah sedang terjadi perselisihan atau keributan atau perpecahan, bahkan rasa iri yang menjadi teguran keras dari Rasul Paulus. Karena jemaat di sana mengalami percekcokan, mengalami perselisihan, bahkan sesama jemaat pun ada rasa iri hati. Lah, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Sehingga sampai Rasul Paulus menyebut dalam ayat yang 9 tadi bahwa kita ini adalah kawan sekerja Allah. Apa sih yang menyebabkan dan apa sih sebenarnya yang terjadi? Perselisihan seperti apa yang terjadi di dalam jemaat Korintus? Kita akan belajar bersama-sama bagaimana dan apa yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Yang pertama, jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang gak sembarangan. Maksudnya apa sih jemaat yang gak sembarangan? Jemaat yang gak sembarangan ini adalah jemaat Korintus memiliki segala sesuatu, kaya dalam segala hal. Ini menjadi satu berita baik yang luar biasa dari jemaat Korintus. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara semua di dalam ayat yang pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ini menjadi berita baik, bukan? Ketika mendapati bahwa
jemaat-jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus, mereka adalah jemaat yang hebat, jemaat yang memiliki pengetahuan yang luar biasa, bahkan memiliki kata-kata motivasi atau kata-kata perkataannya itu bijak. Nah, ini menjadi kebanggaan bagi gembala atau Rasul Paulus yang melayani jemaat di Korintus. Ketika kita bekerja, kita memiliki bawahan atau memiliki anak buah. Ketika kita mengajar, memiliki murid. Ketika kita menjadi gembala, memiliki anak-anak rohani, kita akan bersyukur bukan ketika mendapati bahwa anak-anak buah, anak-anak didik, anak-anak rohani kita memiliki kemajuan yang luar biasa. Mereka hebat, mereka kaya dalam pengetahuan, mereka juga kaya dalam perkataan, artinya bijak, memiliki kosakata atau perbendaharaan kata yang bijak. Nah, ini menjadi satu hal yang baik, bukan berita baik, bukan. Nah, itu terjadi di dalam jemaat Korintus, saudara, bahwa mereka adalah jemaat yang gak sembarangan, karena mereka memiliki mereka disebut langsung oleh Rasul Paulus sebagai jemaat yang kaya dalam segala hal. Nah, tidak semua orang bisa kaya dalam segala hal seperti halnya jemaat Korintus, bukan? Mungkin ada beberapa dari kita, atau mungkin kita sendiri yang mengalami rasa masih insecure, masih gak percaya diri, kita masih gak pede karena kita masih gak bisa seperti orang lain, kita masih melihat sesama kita, mereka hebat namun kita gak memiliki apa-apa. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa kawan sekerja Allah tidak berbicara apa yang selalu Tuhan percayakan itu menjadi indikasi bahwa kita adalah kawan sekerja Allah. Kita akan belajar bersama-sama dari jemaat di Korintus. Jadi yang pertama adalah mereka bukan jemaat yang sembarangan. Artinya mereka memiliki kaya dalam segala pengetahuan dan juga perkataan. Artinya mereka adalah orang-orang yang bijak. Kemudian yang kedua, mereka adalah jemaat yang memiliki banyak karunia. Kita akan membaca di dalam ayat yang ke 6 dan 7, pasal pertama ayat yang ke-6 dan 7, saya akan melanjutkan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Ayat 7, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Di sana jelas ditulis bahwa mereka, jemaat di Korintus, tidak kekurangan satu pun karunia di dalam melayani, dalam menantikan. Artinya mereka diperlengkapi dengan karunia untuk melayani. Mereka terlatih bukan? Mereka memiliki skill, mereka memiliki kehebatan di dalam melayani Tuhan. Nah, ini siapa gembala atau pemimpin rohani yang tidak bersyukur ketika mendapati anak-anak didiknya memiliki kehebatan seperti halnya jemaat Korintus? Makanya kenapa di dalam pasal pertama ayat yang keempat, di sana perikopnya ditulis ucapan syukur. Ayat yang keempat pasal pertama dikatakan, aku senantiasa, aku adalah Rasul Paulus, senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu adalah jemaat di Korintus, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Jelas bahwa keadaan jemaat di Korintus itu mendatangkan ucapan syukur kepada Allah. Mendatangkan ucapan syukur tersendiri bagi gembalanya, yaitu Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus menulis di sana mengucap syukur kepada Allah. Di ayat yang kelima dan seterusnya ada tambahan kata sebab. Nah, ini alasan kenapa Rasul Paulus bersyukur. Seperti yang tadi saya katakan bahwa pertama mereka jemaat Korintus bertumbuh dalam pengetahuan, hikmat dan mereka menjadi bijak dengan perkataan mereka. Kemudian yang kedua, mereka tidak kekurangan satupun karunia. Artinya mereka diperlengkapi dengan karunia-karunia yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa gambaran jemaat di Korintus bukanlah jemaat yang sembarangan. Mereka benar-benar jemaat yang diperlengkapi oleh karena anugerah Allah ya. Anugerah Allah memperlengkapi mereka dengan talenta, dengan kehebatan, dengan hikmat. Ini menjadi satu kebanggaan. Sama seperti kita, jika kita saat ini melayani, kita memiliki adik-adik rohani yang dididik, dilayani, kita sebagai pengajar memiliki murid, kita yang sebagai gembala memiliki jemaat-jemaat
yang memiliki kemajuan di dalam melayani, memiliki skill yang hebat. Mereka orang-orang yang luar biasa, menjadi pelayanannya hebat, menjadi jawaban ketika mereka melayani di mana-mana itu menjadi kebanggaan, bukan wah hebat murid saya, wah hebat dia itu murid saya, wah dia anak didik saya. Nah, itu menjadi ucapan syukur kita, bukan artinya ada berita baik yang didengar. Sama halnya dengan Rasul Paulus, ada berita baik yang didengar sehingga Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah karena jemaat Korintus mengalami kebaikan-kebaikan dan itu semua karena anugerah Allah. Namun yang menjadi catatan adalah seperti yang awal saya katakan bahwa di jemaat Korintus ini sedang terjadi perselisihan, perpecahan, dan iri hati. Ini menjadi poin atau highlight kita bahwa itu yang sedang masalah yang dihadapi jemaat Korintus. Nah, ini seperti kontradiksi, seperti paradoks ya. Ada perbedaan antara kondisi keadaan yang baik tapi perselisihan. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi di Korintus? Nah, kenyataannya dalam kebaikan-kebaikan yang didengar langsung oleh Rasul Paulus, bahkan menjadi ucapan syukur sendiri bagi Rasul Paulus, namun kenyataannya bahwa terjadi perpecahan dan perselisihan. Saya akan membacakannya sebagai bukti bahwa benar-benar situasinya adalah situasi yang berselisih di jemaat Korintus. Saya akan membacakannya di pasal yang pertama, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Di sana perikopnya jelas ditulis perpecahan dalam jemaat. Ayat 10, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ayat yang ke-11, sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Nah, kemudian di ayat-ayat berikutnya juga dibahas bagaimana Rasul Paulus bukan hanya mendengar, tapi Rasul Paulus merasa bahwa ini jemaat di Korintus sudah mulai sombong, sudah mulai merasa memiliki segalanya, memiliki kehebatan. Makanya di perikop-perikop berikutnya ada dijelaskan tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Bagaimana hikmat yang benar di sana, karena Rasul Paulus melihat jemaat di Korintus yang dilayaninya bukan hanya mendengar dari keluarga Chloe bahwa diberitahukan ada perselisihan di Korintus, namun Rasul Paulus juga melihat bahwa ada indikasi mereka mulai sombong dan tinggi hati. Nah, ini adalah realita yang terjadi atau kenyataan yang benar-benar situasi yang benar-benar terjadi di jemaat Korintus. Setelah Rasul Paulus memuji atas kebaikan, Rasul Paulus harus menegur bahwa di balik kebaikanmu itu, jika tidak berhati-hati maka akan terjadi perpecahan, perselisihan, bahkan dosa dalam jemaat. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus. Yang mengerikan adalah orang-orang atau jemaat di Korintus, mereka juga memperdebatkan hal-hal rohani. Jadi ini mereka kaya dalam pengetahuan secara teologis atau firman Allah. Mereka begitu kaya. Karena ada di dalam pasal pertama dan kedua mereka memperdebatkan tentang baptisan. Baptisan ini. Kemudian juga mereka memperdebatkan siapa yang paling bijak, siapa yang paling berhikmat, siapa yang paling terpandang. Itu menjadi konflik atau menjadi problem jemaat di Korintus pada saat itu. Nah, ini yang menjadi teguran keras Rasul Paulus di tengah pujian Rasul Paulus atas kebaikan dan kemajuan jemaat di Korintus. Rasul Paulus juga perlu menegur keras bahwa di tengah-tengah kebaikan itu jika tidak waspada atau tidak hati-hati, maka akan terjadi perpecahan. Salah satunya penyebabnya adalah karena merasa paling hebat, merasa paling bijak, merasa paling terpandang, merasa paling berhikmat. Nah, ini berbahaya. Nah, mungkin kita pernah berada dalam situasi dan kondisi seperti ini, bukan? Kita atau bahkan kita pernah terjebak dengan situasi seperti ini. Kita pernah iri dengan rekan-rekan sepelayanan kita melihat bahwa mereka lebih hebat, lalu muncul rasa iri hati. Nah, di dalam beberapa kasus anak-anak muda, saya pernah mendapati bahwa beberapa anak muda di beberapa gereja mengalami underuse.
Underused artinya mereka merasa tidak terpakai di dalam gereja. Karena mereka melihat orang-orang itu saja yang dipakai, orang-orang yang bertalenta itu saja. Itu saja yang dipakai, itu terus. Jadi dia mengalami rasa underused. Jadi merasa nggak terpakai, akhirnya keluar dari gereja. Kemudian ada gereja lain yang menerima. Nah, beberapa gereja mengalami problema-problema seperti ini, khususnya di anak-anak muda. Dan itu terjadi. Nah, itu bermula dari rasa iri hati. Karena kita melihat bahwa orang-orang itu yang dipakai, kemudian kenapa kok saya enggak? Ya, muncul rasa iri hati. Kemudian merasa bahwa kita adalah orang yang memiliki skill dalam pelayanan yang baik. Kita pandai dalam bermain musik, kita pandai dalam memuji Tuhan atau menjadi seorang singer atau worship leader. Kita pandai dalam menyampaikan firman Tuhan atau renungan. Kita memiliki kewibawaan dalam memimpin. Sehingga kita merasa bahwa kita paling berhikmat, kita paling bijak, kita paling terpandang. Dan itu seringkali juga terjadi di antara anak-anak Tuhan. Bukan hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, justru orang-orang yang melayani dan mengenal Tuhan juga seringkali terjebak dengan kondisi seperti ini. Saudara dan saya mungkin terjebak. Atau kalaupun tidak, kita mungkin berada dalam situasi di mana orang-orang di sekitar kita mengalami hal yang demikian. Merasa paling bijak, paling hebat, paling berhikmat. Itu menjadi titik poin bagaimana Rasul Paulus harus memberikan teguran keras kepada jemaat-jemaat di Korintus, saudara. Karena itu yang menyebabkan perpecahan dan perselisihan. Itu yang mengacaukan jemaat. Itu yang mengacaukan jemaat di Korintus. Di tengah-tengah kebaikan, di tengah-tengah situasi kemajuan, hal-hal rohani atau spiritual yang baik, masih ada penyakit-penyakit yang masih perlu dibereskan oleh Rasul Paulus. Nah, itu menjadi warning untuk saudara dan saya bahwa kita semua diberi talenta masing-masing oleh Tuhan. Dan itu berbeda bukan? Namun kita harus waspada. Jangan sampai dengan apa yang Tuhan percayakan menumbuhkan perpecahan dalam tempat di mana kita melayani. Nah, hari ini saya akan bersama-sama mengajak untuk kita belajar. Bagaimana sih kita menjadi kawan sekerja Allah? Harus bagaimana sih? Lalu harus bagaimana kita seharusnya menjadi kawan sekerja Allah? Saya akan membacakan sebelumnya di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1-9. Saya akan membacakan situasi yang terjadi di sana. Dengan perikopnya judulnya adalah perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, ini adalah perikop yang menjadi poin bagaimana Rasul Paulus menyebut dirinya adalah kawan sekerja Allah. Dan sebelumnya saya akan menekankan bahwa mengapa jemaat Korintus saya katakan sebagai jemaat yang sombong. Karena dalam beberapa ayat Rasul Paulus di pasal 1 dan 2, Rasul Paulus menegaskan bahwa jangan memegahkan diri di hadapan Allah. Di pasal yang pertama ayat yang ke-29 saya akan bacakan dulu. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dan itu akhirnya terjadi merasa paling hebat, paling siapa yang paling bijak ya. Karena mereka sombong, memegahkan diri di hadapan Allah dengan kehebatan itu. Nah, hari ini bagaimana sih kita menjadi kawan sekerja Allah? Yang pertama adalah kita harus sudah siap untuk didewasakan.
Ayat yang kedua dan tiga. Pasal ketiga ayat dan 2 dan 3. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Di tengah kehebatan yang dimiliki jemaat Korintus, saudara. Di tengah kehebatan atau hikmat atau apapun yang mereka kaya dalam segala hal pengetahuan dan perkataan itu. Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka belum dapat menerimanya. Dalam kondisi seperti itu mereka belum dapat menerimanya. Artinya Rasul Paulus menegur dengan memberikan teguran-teguran sesuai dengan kapasitas mereka. Artinya mereka belum dewasa. Maka Rasul Paulus mengatakan susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras. Kalau susu kan diberikan kepada bayi. Artinya mereka belum bertumbuh dewasa, belum anak-anak remaja. Tapi kalau makanan keras seperti saudara dan saya bisa menikmati makan keras, artinya kita sudah orang dewasa atau sudah bertambah usia. Susu yang diberikan kepada jemaat di Korintus di tengah kehebatan dan kebaikan-kebaikan yang Rasul Paulus dengar. Artinya mereka belum siap untuk didewasakan pada saat itu. Nah saudara, yang menjadi poin pertama adalah bagaimana sih menjadi kawan sekerja Allah. Kita harus siap untuk didewasakan. Yang namanya didewasakan itu gak enak saudara, melewati proses. Bukan hanya bertambahnya skill atau kehebatan di dalam melayani, namun karakter kita harus tahan uji dan harus teruji. Kita akan menghadapi tantangan-tantangan di depan. Kita akan menghadapi ujian. Kita akan menghadapi problem-problem yang itu akan menggores. Bahkan akan mengikis kita. Mengikis kesombongan kita. Mengikis kedagingan kita. Mengikis segala hal-hal yang membanggakan saat itu untuk kita. Itu dikikis semua. Dan kita akan menemukan itu. Bukan di luar, bahkan kita menemukan bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi seperti besi menajamkan besi. Sesama menajamkan sesamanya. Itu yang akan menguji kita. Apakah kita siap menjadi kawan sekerja Allah? Kalau kamu tidak siap untuk didewasakan, artinya kamu belum siap untuk menjadi kawan sekerja Allah. Karena kawan sekerja Allah harus siap untuk didewasakan. Nah, siap didewasakan artinya adalah kita memberi diri untuk dibentuk, memberi diri untuk diproses. Ketika kita mendapat teguran dengan keras, kita menerima dengan lapang hati. Kita memperbaiki setiap kesalahan, kita mengakui kesalahan. Di dalam melayani Tuhan, kita saling memperhatikan, bukan mementingkan diri sendiri. Bukan aku, dan aku. Namun kita juga mulai memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Kita memperhatikan skill kita. Kita haus akan pujian dan pengakuan manusia. Nah, artinya kita belum siap untuk didewasakan. Yang namanya didewasakan akan mengalami problem yang keras. Makanan keras yang akan kita terima. Teguran keras. Bahkan hal-hal yang gak enak, yang menyakitkan itu akan menguji karakter kita. Iman kita akan semakin muncul. Bagaimana apa kita mundur ataukah kita tetap setia di dalam melayani dan mengiring Tuhan. Yang kedua, bagaimana menjadi kawan sekerja Allah. Kita menyadari bahwa ada perbedaan dengan hal-hal yang dipercayakan dari Tuhan. Di ayat yang ke-5-8, pasal 3 ayat 5-8 di sana terjadi, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku yang menyiram, aku yang menanam, aku yang memberi pertumbuhan, aku yang menanam, aku yang menyiram. Nah, terjadi perdebatan di sana. Menjadi kawan sekerja Allah adalah menyadari bahwa kita itu memiliki perbedaan dengan apa yang Tuhan percayakan. Ada yang sama, diberi kemampuan yang sama dalam melayani Tuhan. Khususnya kita memiliki suara yang bagus, permainan musik yang bagus. Namun sebagus-bagusnya pasti akan berbeda, bukan? Kita memiliki pemahaman Alkitab yang luar biasa. Kita ngerti firman Tuhan luar biasa. Namun semirip-miripnya pasti akan ada berbeda. Dan kita mau menyadari perbedaan itu. Seringkali kita dalam melayani kita pukul rata. Kita gak mau menerima kelemahan dan kekurangan orang. Ini saatnya ibadah. Harus yang canggih-canggih semua nih yang main. Harus yang hebat-hebat semua nih yang main. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki talenta yang berbeda yang Tuhan sudah percayakan. Kita gak mau menerima perbedaan itu. Kita merasa bahwa kita adalah kumpulan orang-orang hebat nih. Apa kata orang luar di sana kalau kita gak bisa ini, salah satunya gak bisa, malu kan? Kadang-kala kita merasa demikian, bukan? Nah, kita harus menyadari
bahwa kita memiliki perbedaan. Dan dengan perbedaan itu bagaimana kita bisa menguatkan, bagaimana kita bisa memberikan sarana fasilitas untuk kita semakin berlatih bersama-sama dengan baik. Kita bagaimana bisa menguatkan, kita menerima kelemahan orang lain, tidak menghakimi, tidak merasa diri paling hebat, tidak merasa diri paling terpandang atau paling berhikmat. Ini yang kedua, yang perlu kita sadari. Yang ketiga, kita belajar bersama bagaimana sih kita menjadi kawan sekerja Allah adalah kita mau bekerja bersama dengan Allah. Mau bekerja bersama dengan Allah. Di ayat yang ke-9, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Tentu yang ketiga adalah kita mau bekerja bersama dengan Allah. Seringkali beberapa pelayan Tuhan merasa sombong, merasa hebat dan lupa. Sehingga dia tidak mau lagi dengan Tuhan. Dalam pelayanan dirinya aku dan aku. Aku yang harus terpandang, aku yang harus dilihat daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa biar aku semakin kecil dan Tuhan semakin besar. Ketika menjadi kawan sekerja Allah sama kita menyadari dan kita mau bekerja bersama dengan Allah. Artinya apa? Kita menyerahkan kehendak kita, pikiran kita itu kepada Allah. Kita menyelaraskan dengan kehendak Allah. Karena apa yang kita kerjakan semuanya belum tentu kehendak Allah. Belum tentu Tuhan izinkan. Nah, kadang-kala kita memaksakan kehendak kita. Menurut kita baik nih, kita memaksakan. Menurut kita ini baik, kita memakai. Kita lupa bahwa Tuhan tidak mengizinkan itu. Tuhan tidak mengendaki. Kita lupa, kita tidak mau bekerja seirama dengan apa yang Tuhan mau. Nah, menjadi 3 hal ini adalah bagaimana prinsip menjadi kawan sekerja Allah. Di tengah-tengah kehebatan kita, di tengah-tengah yang Tuhan percayakan pada kita, itu adalah hal baik bukan? Dan seharusnya apa yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, kita pakai bersama-sama untuk kemuliaan Allah. Bagaimana Allah dimuliakan dan orang sekitar melihat Allah dalam pelayanan kita bersama-sama. Bukan pribadi, bersama-sama. Mereka diberkati, mereka dikuatkan. Menjadi kawan sekerja Allah, kita tidak egois. Kita tidak merasa diri kita paling penting. Sehingga yang lain tidak penting atau meminggirkan yang lain. Tidak. Tetapi menjadi kawan sekerja Allah kita siap untuk diproses dan didewasakan. Kita juga menyadari bahwa ada perbedaan. Tentunya dalam perbedaan ada kelemahan, ada kekurangan. Dalam setiap talenta yang Tuhan percayakan. Yang ketiga, kita siap dan mau bersama bekerja dengan Allah. Artinya kita menyerahkan kehendak setiap apapun pelayanan kita kepada kehendak Tuhan. Bukan kehendak dan kepentingan diri kita sendiri. Dan semuanya tentunya kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kiranya kita mau terus belajar bersama-sama untuk diperbaharui. Kita mau belajar bersama-sama untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dalam apa yang Tuhan percayakan supaya semuanya boleh memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami mau belajar menjadi kawan sekerja Allah di tengah apa yang Tuhan percayakan pada kami. Banyak talenta hebat yang Tuhan percayakan untuk kami pakai melayani Engkau. Dan biarlah itu benar-benar kami pakai untuk melayani Engkau Tuhan. Untuk melayani Engkau saja. Oleh sebab itu jika Tuhan mendapati ada kesombongan, ada mementingkan kepentingan diri kami merasa hebat, merasa ingin diperhatikan, haus pengakuan, Tuhan ampuni kami. Dan biarlah kami boleh siap untuk didewasakan dan proses. Supaya kami boleh siap menjadi kawan-kawan sekerja Allah. Dan bekerja bersama-sama dengan Allah. Tuhan tolong setiap kami dengan talenta yang Tuhan percayakan. Supaya semuanya boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami untuk kami terus berjuang melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.